Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan atas kami, agar firman-Mu yang kami dengar Tuhan, benar-benar akan punya tempat dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu sendiri akan membaharui hidup kami, yang akan benar-benar tindakan pun di hadapan-Mu boleh benar. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau yang tidak berhenti-hentinya menyatakan isi hati-Mu. Engkau yang tidak berhenti-hentinya berfirman kepada kami. Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar setia-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami tidak mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Karena perkataan-Mu ini adalah kebaikan kami sendiri. Perkataan-Mu ini adalah menguntungkan kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan, untuk benar-benar mengerti sampai sedemikian. Kami rindu supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau sendiri menghalau segala kuasa kegelapan yang mau mengalihkan pikiran kami untuk tidak tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus juga hamba-Mu menyerahkan diri, supaya Roh-Mu yang kudus sepenuhnya memakai dia untuk apa yang Kau mau dia boleh katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita melihat Alkitab kita yang kita akan belajar pagi ini dari 1 Samuel. 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 23. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agak raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23 sama-sama kita membaca, dua-dua ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena kamu telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Iya. Di antara kita ada banyak yang sudah menjadi orang tua karena sudah memiliki anak ya. Kira-kira kamu senang tidak kalau anak tahu dia kamu butuh tas, dia tahu kamu butuh sepatu, dia tahu bulanan artinya perlu ditambahkan supaya kebutuhan bisa terpenuhi. Dalam hal ini tentu senang ya. Dia lakukan ini, tapi tidak satu pun perkataan yang dia dengarkan. Gimana? Kira-kira berasa enggak itu pemberian? Hah? Oh, kata Bibi dari Sri Gunting, enggak. Apalah rasanya tas tadi? Apalah gunanya sepatu yang dibeli? Apalah arti uang yang dikasih? Tapi tidak ada satupun yang kukatakan dia dengarkan. Iya. Ada pernah seorang ibu berkata begini kepada saya, anakku itu kemana-mana dia ingat sayur ke rumah katanya. Tapi tak pernah dengarkan apa yang kukatakan. Pening aku katanya. Dia senang sebenarnya ketika anak ini memperhatikan, artinya ada hal yang dia bisa bawa ke rumah gitu, memperhatikan untuk makanan. Tetapi karena gak ada perkataan ibu ini didengarkan anak ini, dia bilang, pening aku, susah aku. Iya, di sini kita melihat bagaimana Saul ini ya, dia sebenarnya sudah jelas Tuhan memberi perintah. Iya, Tuhan berkata di dalam ayat 2 pasal 15 itu dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Kita melihat waktu orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati wilayah-wilayah, baik orang Amalek, baik orang Moab, baik orang Amon, wilayah-wilayah orang untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan waktu perjalanan untuk mereka sedang melakukan kehendak Tuhan, Amalek ini memerangi. Kalau Moab dan Amon, ini Moab dan Amon ini kan keturunan si Lot ya. Amalek ini keturunan si abangnya Yakub, Esau. Iya. Jadi kalau Moab dan Amon, mereka nggak kasih lewat memang, tapi nggak memerangi. Walaupun Musa bilang, kami akan beli. Kalau kami butuh air kami akan beli, kalau kami butuh makanan kami akan beli, tapi mereka nggak kasih lewat. Oke, kita ambil jalan lain. Beda dengan Amalek. Kalau Amalek ini memang mereka perangi. Iya. Artinya apa? Jelas-jelas orang Amalek ini menentang kehendak Tuhan. Menentang apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Yaitu membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Nah, maka di sini Tuhan katakan kepada Yosua waktu itu bahwa apa? Amalek ini akan dilenyapkan dari muka bumi. Kenapa? Karena dia menentang apa yang Tuhan inginkan. Iya. Kalau ditentang lah Tuhan, yang dilawan ini yang akan celaka siapa sih ya? Ya tentu yang melawan itu kan begitu ya. Iya.
Maka di sini masih ada tentunya waktu zaman Joshua itu sisa dari orang Amalek ini. Nah, ketika Saul menjadi raja, inilah perintah Tuhan dengan jelas kepada Saul. Supaya orang Amalek itu ditumpas. Semua yang ada di sana, baik lembu, tambun atau apapun itu, sampai dikatakan anak-anak menyusui semua tumpas. Kenapa? Tuhan sudah tahu ini ke depan. Amalek ini akan tetap menjadi racun. Tuhan sudah tahu. Dalam kemahatauannya dia mengerti akan hal itu. Jadi, tapi apa yang kita lihat tadi? Dengan pertolongan Tuhan, Saul bisa menang. Dan benar-benar Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa menumpas Amalek. Kalau zaman Joshua memang menang. Tapi tidak bisa dia tumpas semua. Tapi zaman Saul ini, Tuhan memberi kemampuan untuk bisa tumpas semua. Tapi kita lihat tadi di sini ya, dengan sengaja Agag raja Amalek Saul tidak bunuh. Dan juga dikatakan dengan sengaja juga Saul tidak bersama dengan rakyat tidak menumpas lembu-lembu tambun, lembu-lembu yang terbaik, baik juga anak domba yang dipandang berharga, yang tidak ada cacat celah. Mereka nggak mau tumpas. Nah, kita melihat tadi di sini ya, sepertinya hati Saul ini kalau kita lihat ya, enggak lurus seperti itu ya. Ada motivasi campuran dalam hatinya. Bukan dia tidak mau Tuhan, dia mau Tuhan. Tapi dia juga mau apa yang dia mau, dalam artian gini, enggak tolak Tuhan juga dia enggak mau. Tapi sepenuhnya hatinya dia serahkan kepada Tuhan juga enggak. Nah, jadi hatinya kemana? Ya kemuliaan diri. Maka kita bisa lihat nanti waktu dia pulang dari kemenangan itu dia pergi kemana? Dikatakan tadi dia pergi ke Karmel. Dia bukan pergi ke Gilgal. Tempat di mana dulu dia diurapi. Tapi dia pergi ke Karmel dan dia mendirikan tugu di sana. Apa tujuannya untuk mendirikan tugu itu? Mau buat monumen kan begitu ya, supaya akan dibaca dari generasi ke generasi bahwa apa? Apa yang dahulu dijanjikan kepada Joshua, dialah yang menggenapkannya, ditulis dalam sebuah monumen. Kemenangan atas orang Amalek, nah ini kan, siapa yang lakukan? Saul. Tapi sebenarnya bagaimana? Tuhan melihat ketaatan Saul ini setengah dan itu Tuhan pandang ketidaktaatan. Di sini tema kita adalah yang Tuhan mau ketaatan, bukan persembahan. Iya. Ketaatan bukan persembahan. Iya. Maka di sini tadi kita melihat bagaimana Saul ini tadi merasa dia sudah melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang ya kalau kita melakukan setengah, seperti Saul ini tadi, ketika dia sudah melakukan sebagian, sebenarnya dia semakin menipu dirinya sendiri. Dia berpikir aku sudah lakukan firman Tuhan. Dan itu yang dia katakan waktu Samuel datang, sambutan pertamanya apa? Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah. Aku telah lakukan apa yang Tuhan katakan. Iya, tapi yang dilakukannya seperti apa? Enggak sepenuhnya. Dan itu bukan ketaatan. Dan dikatakan tadi di sini, langsung Samuel katakan, lalu apa itu? Yang kudengar itu, suara kambing domba itu. Oh itu, itu rakyat. Mau persembahkan untuk Allahmu. Coba, ada kalau mau bikin alasan, banyak. Kalau membuat alasan untuk sebuah kurang taat banyak. Nah ini kan, itu rakyat kita melihat. Mulai dari kebohongan. Yang raja siapa? Ketika dia bilang pernah, semua harus puasa. Ini kan perang ini, dalam situasi perang. Dikatakannya dia najar ini. Kami akan puasa. Gak mau satu pun makan apa-apa. Dan itu dia perintahkan kepada prajuritnya. Semua prajurit taat.
Nggak ada yang nggak puasa. Perang puasa ini kan konyol juga ya kan. Seperti itulah kadang-kadang hikmat yang dari dirinya bukan karena dia tanya Tuhan. Mau perang membutuhkan fisik yang kuat. Tapi apa? Semua prajurit dengarkan. Tapi anaknya Jonathan enggak. Karena dia matanya sudah nanar begitu ya, udah kekuatannya sudah lemah. Dan dia lihat ada madu hutan. Dan dia apa? Dia colek madu hutan itu dan dia makan. Prajurit bilang, ini kan bapakmu tadi bilang gak boleh ada yang makan, harus puasa. Masalahnya mataku udah makin melek, kekuatanku makin ada. Jadi sebenarnya kalau raja bilang A, ya semua akan lakukan A. Kalau raja bilang B, rakyat akan lakukan B. Tapi ini apa di sini? Hanya cari kambing hitam. Hanya untuk membenarkan diri. Hanya untuk cari-cari alasan. Untuk membenarkan apa yang dia sudah lakukan. Tapi Tuhan kan tahu hati ya. Tahu. Elia juga pernah berkata kepada bangsa Israel yang waktu itu selain datang kepada Tuhan menyembah, mereka juga datang kepada Baal. Elia berkata, sampai berapa lama engkau bercabang hati? Kalau memang Tuhan itu Allah, ikutkan dia. Tapi kalau memang Baal itu Allah, ikutkan dia. Ngapain kaki satu, Tuhan satu dunia? Bagus dua-dua. Ya kalau Tuhan, Tuhan lah. Kalau dunia, dunia lah. Kan gitu ya. Ini yang mana pun nanti gak dapat. Coba kalau jalan juga kaki begini gimana? Nyaman atau kayak mana? Kitab Yakobus juga sudah berkata ya. Mari kita melihat coba sebentar. Yakobus 1 ayat 8. Saya bacakan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bukan tidak hanya tidak tenang, tidak dapat apa-apa, itu dikatakan kitab Yakobus ini. Kalau mendua hati. Iya. Satu, Tuhan pun gak mau ditinggalkan, tapi dunia juga mau dinikmati. Nah ini kan mendua hati, gak akan tenang. Kita di sini tenang ya, iya duduk tenang semua aku lihat. Gak ada yang gelisah ini. Tapi hati itu aku gak tahu. Apakah kamu ada dalam ketenangan? Iya. Tuhan katakan kalau gak tenang berarti dua hati. Itu Tuhan yang bilang ya, bukan saya ya. Iya, coba kalau orang punya pacar dua. Malam minggu kan udah jantungan itu. Harusnya malam minggu menjadi malam yang dia nanti dia menjadi jantungan. Kenapa? Kalau datang si tongat nanti si tongin kayak mana ya? Aduh. Udah tahu kan biasanya si tongit jadwalnya jam 9. Si tongat jam 9 belum pulang-pulang, ini kayak mana? Udah resah, udah suruh pulang pun gitu kan. Nggak nyaman. Iya apalagi dengan Tuhan, bisa berpikir nyaman, ya nggak apa-apa lah. Ya datang sama Tuhan, tapi ya mana ada sih kita bisa lurus-lurus sekali. Ini kan udah alasan, ini udah pembelaan ini. Maka ini tadi yang dilakukan oleh Saul. Sebenarnya ketika awal dia memberi hidupnya untuk Tuhan, ketika awal dia ikut apa yang Tuhan katakan, sebenarnya banyak kali yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Tapi kapan mulai penderitaan itu datang? Ya ketika hatinya mulai mendua. Ketika dia enggak lagi lurus hatinya. Ketika dia tidak sepenuhnya dalam ketaatan. Maka di sini tadi dikatakan pertama apa? Mulai bohong. Cari kambing hitam. Ya, terus tadi dikatakan apa? Ya, kalau udah begini kan teman makin gak ada. Yang tadinya Samuel sebagai sahabat, Samuel juga sudah tidak mencari teman. Yang tadinya Samuel itu pendoa syafaat bagi dia, ini Samuel pun sudah menjadi kecewa. Iya, kenapa? Karena ketidaktaatan tadi membuat sudah banyak dia mengalami kesulitan. Integritasnya sebagai raja juga sudah mulai berkurang. Kenapa? Di hadapan Samuel dia menyalahkan rakyat. Nah,
Ini hati rakyat gimana? Sudah terluka. Ya maka waktu itu kan pernah waktu Daud ya menyuruh Yoab untuk berperang melawan Absalom. Memang waktu itu dia katakan hanya orang muda itu jangan kau sentuh ya, seperti itu nasihatnya kepada Yoab. Absalom itu mati tergantung di antara dahan-dahan pohon. Tapi memang kemudian dia ditombak oleh prajurit. Tapi begitu datang pemberita bahwa Absalom anaknya itu mati, Daud kan berduka, sedih dia. Jadi waktu Yoab pulang dengan senang ya, Daud sedih. Apa Yoab bilang? Kalau kau tidak berurap dan kalau kau tidak ke depan menjumpai prajurit yang datang dalam peperangan itu, ingat, gak ada lagi prajurit yang akan ikut kau. Kenapa? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Daud. Malah Daud berduka cita karena anaknya yang mati. Padahal anaknya melawan dia. Yoab bilang, kau kalau gak ke depan kau untuk menyatakan apa yang kau lakukan ini gak benar, prajurit itu semua nanti meninggalkan kau. Lalu dia ke depan. Maka di sini tadi kita melihat ya, bagaimana hati Saul ini sebenarnya. Tindakan yang keluar itu dasarnya selalu hati ya. Ya, nggak ada itu sesuatu yang artinya tiba-tiba, itu seringkali itu dalam hati sumbernya. Nah, kalau kita telusuri Saul ini, kan ada banyak memang dia sudah nampak bagaimana dia tidak mendengarkan Tuhan dengan sungguh. Kalau dari segi dosa dibilang fatalnya dosa Daud ya, fatal ya. Kenapa? Dia berzina. Lalu dia merencanakan bagaimana membunuh Uria. Lalu bagaimana karena rencananya membunuh Uria, bukan hanya Uria yang mati, tetapi perwira-perwira yang lain yang menyertai Uria mati. Banyak yang jadi janda, banyak yang jadi anak yatim. Coba rentetan ini. Tetapi justru kenapa Tuhan katakan dosa Saul ini tadi seperti bertenung? Karena kalau kita lihat ya, ini sudah ada bibit-bibit ini. Terus. Mulai dari korban waktu itu Samuel katakan, hari ke-7 nanti aku datang, jangan kau persembahkan korban. Dia tunggu sampai hari ke-7. Tapi begitu detik-detik terakhir dia tidak sabar. Dia persembahkan korban. Tuhan bilang, sekiranya tadi aku mau mengokohkan kerajaanmu ini kepada keturunanmu, tapi sekarang tidak. Kalau kita lihat dari segi kayaknya fatal gitu Daud ya. Tapi justru Tuhan lihat ketidaktaatan dengan kesengajaan seperti ini jauh lebih besar dosanya. Maka Tuhan katakan, aku menyesal angkat dia jadi raja, aku tolak dia. Iya. Jadi apa yang Tuhan katakan, sekalipun berbagai macam dalih yang Saul katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 22? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Iya. Kita juga sering umat Tuhan terus menerus akan menghadapi godaan untuk mengganti apa sebenarnya nilai ibadah itu dengan ritual-ritual agama. Kita juga sering kita akan terus-menerus dihadapkan ke situ. Yaitu apa? Kepada apa sesungguhnya nilai ibadah? Itu mau kita dialihkan kepada hanya ritual. Nah, ibadah itu sendiri bukan soal korban yang dibawa ke bait Allah. Bukan soal kita datang seperti ini bergereja. Bukan. Tapi bagaimana sehari-hari kita mendengarkan Tuhan dan mentaatinya. Itulah ibadah yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk mentaati Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan ukurannya tiap minggu aku gak absen.
gereja terus. Perpuluhan pun tidak absen. Oh, jadi itu bisa menjadi ritual-ritual keagamaan saja. Tapi apakah nilai ibadah itu akhirnya tidak ada lagi dalam hati kita? Yaitu apa sebenarnya nilai ibadah yang Tuhan mau? Ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Mendengarkan Dia dan mentaati Dia. Tuhan melihat ketika tidak mendengarkan Tuhan, Tuhan pandang sebagai apa? Pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Kurasa kalau ini kita diperhadapkan, wah ini kita langsung apa ya, tegas. Kalau cara lembut kita nggak artinya diterima, ya udahlah tegas di sini. Kalau kaitan dengan bertenung dan juga kaitan dengan berhala, menyembah berhala atau terafim. Ya, makanya kalau udah dalam hal ini langsung wanti-wanti. Wah, ini tidak boleh. Sehingga kadang-kadang bisa hikmatnya hilang karena pengennya benar gitu ya. Pengen benar hikmatnya hilang gitu. Ternyata hari ini Tuhan mengingatkan kita. Pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Dan dikatakan kedegilan sama dengan menyembah berhala dan terafim. Tidak mentaati Tuhan, kamu sama dengan bertenung. Tidak mentaati Tuhan, degil, mekeng itu bahasa Karo ya. Bahasa Batak jogal rukung. Nah itu ya. Tuhan katakan itu sama kamu dengan menyembah berhala. Memang bentuk berhala itu gak ada lagi ya. Tapi tindakan kayak mana? Hanya Saul ya. Hanya Saul di sini Tuhan katakan bertenung dan menyembah berhala ya. Kalau di GKMI kasih anugerah itu gak ada lagi kah? Gak ada lagi berhala hati kita. Berhala hati Saul di sini apa? Kemuliaan. Nama. Kenapa dia bawa agak itu? Jangan-jangan mau pamer. Lihat ya, orang Israel ya. Hebat kan aku kan? Raja loh, raja yang dulu Yosua gak bisa kalahkan. Nih aku kalahkan. Apa di situ? Kemuliaan. Harga diri. Maka demi harga diri, ya kredit ini dan itu. Walaupun sebenarnya gak mampu. Sehingga apa? Gimana lagi mau naati Tuhan? Kalau semuanya untuk kredit. Terakhirnya apa? Anak minta jajan, kena tempeleng. Sen kolalap, sen katanya kan. Padahal apa? Dia yang sudah gugup nutupi kredit. Tuhan kan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Iya. Kalau TV hitam warna, TV hitam putih yang ada, ataupun bodinya yang belakang itu yang ada nggak rata dia, iya kan sama-sama bisa nampak gambarnya, sama-sama bisa tahu ceritanya. Tapi apa di situ? Apakah karena memang yang TV rata itu gambarnya lebih jelas dan TV yang bodinya agak ke belakang itu gambarnya kurang jelas, itukah sebenarnya? Bukan apa? Ya kan tamu nanti datang, rata TV-nya. Entah lonin kalak pe, dia te kalak pe bacilang. Perhatikan orang pun mungkin tidak. Tapi apa? Karena di sini tidak letak soal harga diri. Tindakan tadi bagaimana? Salah. Ini berentet. Terakhirnya apa? Kalau udah kepepet, lalu ada peluang, gimana? Kita bilang ini sebuah anugerah. Karena kepepet udah tunggakan kan, lalu ada peluang di sini. Walaupun itu sebenarnya bukan milik kita. Kita bilang apa? Ya jarang-jarang rezeki kayak gini datang, ya udahlah. Ini mungkin Tuhan kasih, pakai lagi nama Tuhan. Saul tadi kan gitu kan? Aku sudah menaati perintah Tuhanmu. Akhirnya apa? Makin gelap, makin gak bisa lihat lagi, kabur semuanya. Kalau jalan itu kabur kayak mana? Kacau. Makin kabur. Dia merasa dia sudah melakukan, tapi sebenarnya tidak. Tapi kita melihat tadi di sini ya, aku pun waktu kuulang lagi dikatakan Tuhan ayat 23 ini ngeri juga kurasa.
Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kalau kita di sini nggak mendua hati lagi, gimana? Iya. Yang gadis-gadis ini nggak mendua hati, iya. Kayak mana? Itu tentu kita masing-masing ya, roh Tuhan akan menyelidiki. Tetapi kita akan terus-menerus diperhadapkan. Kita akan terus-menerus digoda untuk hal ini. Jadi jangan berpikir kalau orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan ini tidak akan datang lagi godaan. Kita akan digoda. Apakah kita terus kejar apa yang menjadi nilai dari ibadah, atau akhirnya kita cuman menjadi ritual saja hal seperti ini. Dan kita akan juga terus diperhadapkan kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan. Jadi kalau belum letak soal kemuliaan diri ini, enggak letak bahwa kemuliaanku adalah apa? Ketaatanku kepada Tuhan. Inilah kemuliaanku. Kemuliaanku apa? Ketika Tuhan itu ditinggikan dalam hidupku, itulah kemuliaan manusia. Kita melihat ya, manusia di Taman Eden itu mulia ketika kapan? Ketika dia mentaati Tuhan. Begitu manusia pengen disenangkan oleh apa yang di dalam ciptaan, kayak mana? Dikatakan mereka kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan yaitu apa? Hidup dalam dosa. Enggak berkemenangan dalam dosa. Jadi di manakah kemuliaan kita? Ketika Tuhan itu yang tinggi dalam hidup kita. Di manakah kemuliaan manusia? Ketika ketaatannya kepada Tuhan. Sebenarnya walaupun dia dihina, kalau karena ketaatannya kepada Tuhan, itulah kemuliaan. Walaupun dia diolok-olok karena ketaatannya kepada Tuhan, itulah kemuliaannya. Maka ketika itu dia lakukan, seperti ada apa Tuhan katakan, air yang mengalir dari dalam, berburak-burak katanya ya, kalau bahasa Karo itu ya, seperti ada sukacita yang meluap-luap ketika kita mentaati Tuhan. Iya. Apakah versi kita kemuliaan masih seperti versi dunia ini? Yaitu apa? Kalau kita, ya tadi udah disinggung sama Pak Bangun ya di sekolah minggu, apakah ketika nama ada, apakah ketika tahta ada? Apakah ketika uang ada? Masihkah di sini kemuliaan kita? Masihkah pengakuan manusia iya nakah dai makan anggo jorekel? Masihkah itu kemuliaan kita? Hebat udah dia ya. Masihkah itu kemuliaan kita? Kalau masih ini kemuliaan kita, pasti akan terjadi nanti seperti Saul ini lakukan. Kompromi. Karena apa? Bercampur sini motivasi. Kemuliaan Tuhan juga kira-kira masih ingin. Mau Tuhan iya, dunia juga iya. Capek. Di sini nggak ada ya. Hanya Saul. Ketika diperhadapkan godaan untuk kemuliaan diri atau memuliakan Tuhan, dia memilih apa? Dia memuliakan dirinya dengan caranya. Kadang ada orang karena ketaatannya kepada Tuhan sepanjang hidupnya mungkin saja dia dicibirkan. Tetapi apa? Tuhan punya cara akan mengangkat namanya. Kita melihat rasul-rasul sampai mereka digantung, sampai bermacam-macam mereka caranya mati, martir. Tapi sampai sekarang nama mereka harum. Tiap kali berbicara, tiap kali bercerita, mendengar tentang mereka, ada banyak orang yang terbangun. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu ada pada mereka. Kita kayak mana? Kayak mana hati ini? Gak bercampur aduk di sini soal motivasi. Sampai berapa lama hatimu bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutkan dia.
Kalau Baal itu ikutkan. Kalau memang kamu pikir dunia ini menyenangkan, oke, terjun aja ke dalam. Nikmati, silahkan. Iya, lalu amati ya. Apakah memang benar dia menjanjikan kesenangan itu genap dalam hidup kita? Amati. Iya. Jadi Tuhan tidak menerima persembahan kalau orangnya pun Tuhan tidak berkenan. Tadi kan Saul bilang apa? Lembu tambun dan anak domba ini semua, ini mau dipersembahkan sama Allahmu di Gilgal ini, Samuel. Apa Tuhan bilang? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Tuhan tidak akan berkenan kepada persembahan kalau Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyembah itu. Sama kita melihat kepada Kain ya. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Tuhan menolak Kain. Karena Kain itu sendiri jahat. Bukan soal nilai persembahan itu, tetapi penyembah yang benar tentu dia pikirkan nilai yang dia mau berikan juga, itu pasti sejalan. Lalu orang akan bilang gini, ya kan tadi udah juga disinggung Bapak ya kan hatiku mau ibadah, rokku pendek kan gak masalah. Yang penting hatiku. Ya tentu gambaran hati itu terlihat juga lah keluar. Kalau orang bilang kan yang penting aku kan hatiku memberi kepada Tuhan. Masukkan uang pun yang paling lecek sekali. Karena apa? Sembarangan tadi ambilnya, persiapkannya pun gak ada gitu kan. Yang paling peot-peot lagi masukkan ke dalam gitu ya. Iya Tuhan kan lihat hati, betul. Tapi kan tindakan gambaran hati. Darami sikitik nah gitu kan. Ambil yang paling kecil. Makanya berani pula tulis perpuluhan. Padahal jumlahnya kecil gitu. Kalau di total seberapanya pun enggak. Tapi berani dia tulis perpuluhan. Ya bagus, nggak usah tulis, buat aja persembahan. Gimana, mau menyenangkan bendahara? Apa yang bisa kasih bendahara sama kita? Nggak ada. Tapi siapa yang akan bisa menolong kita? Tuhan. Tapi ini tadi ya, apa dikatakan tadi di sini? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi ini menjadi koreksi kita dalam bertindak, dalam pelayanan. Saya sebagai hamba Tuhan, apakah motivasiku ini benar ketika aku berdiri? Ini kan nanti koreksi ini semua. Apakah ketika kita melayani itu benar? Apakah di situ kita cari nama? Apakah di situ kita memang murni Tuhan? Aku lihat ini sebuah kesempatan di mana aku melayani Engkau. Namamu yang dipermuliakan. Atau kayak mana? Mau mengharumkan nama di hadapan orang dan di hadapan pendeta, dapat apa? Gak ada dapat apa-apa, cuman dia bilang, mantap ya. Cuma 6 huruf, mantap. Setelah itu lenyap. Hilang semua. Tapi kita diingatkan di sini, ketaatan bukan persembahan. Mari kita periksa. Motivasi hati kita itu masih bercampurkah atau sudah murni? Apakah di situ yang memang kita inginkan kemuliaan Tuhan atau masih kemuliaan diri? Kalau itu pun ada, biarlah kita gak berdalih seperti Saul. Tapi biarlah kita berkata, Tuhan tolong aku yang tidak tahir ini. Itu bedanya Saul juga dengan Daud. Daud ketika ditegur, dia merendahkan diri. Saul ketika ditegur, 1000 macam alasan. Kalau memang itu ada, soal motivasi tidak beres, kita datang, Tuhan gak beres aku ini. Saya juga dikoreksi terus oleh Tuhan dalam hal motivasi. Dan saya datang kepada Tuhan supaya Tuhan mentahirkan terus dalam hal motivasi. Kan tadi dibilang ya, kita terus menerus digoda. Kita terus menerus diperhadapkan. Soal apa? Nilai ibadah itukah yang kita mau atau cuman ritual keagamaan?
Kemuliaan dirikah yang kita kejar atau kemuliaan Tuhan? Yang Tuhan mau tadi apa? Perkenanan atas semua yang kita lakukan, yang Tuhan mau pertama adalah diri kita. Saul tadi yang dia inginkan adalah nama, bukan karakternya. Apakah kita juga mau soal nama dan bukan karakter kita yang makin dibaharui hari lepas hari? Inikah yang kita kejar? Ya, jadi ini koreksi bagi kita ya. Sama-sama kita baca ayat 23 sekali lagi. Dua-dua ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah seorang pun bisa menipu. Karena Engkau bisa melihat sampai dasar hati. Tuhan, perkataanmu itu adalah terang. Perkataanmu itu adalah cermin. Perkataanmu itu juga adalah kebenaran yang bisa membenarkan hidup kami. Tuhan, Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi. Adakah kami yang sudah mengaku sebagai umat-Mu, yang sudah yakin akan kematian Kristus untuk menebus dosa? Bagaimana soal motivasi kami Tuhan di dalam bertindak selama ini? Apakah masih banyak campur baur di sana Tuhan? Apakah masih dicemarkan terus oleh kemuliaan diri, harga diri? Ataukah sudah yang kami kejar kemuliaan Tuhan? Kalau hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, kemuliaan kami adalah ketika kami mentaati Tuhan. Kemuliaan kami adalah ketika kami hidup meninggikan Tuhan. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah bekerja. Engkau lebih menginginkan karakter kami boleh dibaharui hari ke hari. Melebihi berkat-berkat jasmani itu ya Tuhan. Tapi berkat jasmani Engkau tidak akan tolak. Jikalau itu benar-benar tidak menjadi penghalang karakter kami dibentuk. Berkat jasmani Tuhan akan tidak tahan-tahan. Jikalau itu justru makin memajukan karakter kami, makin beres di hadapan-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah kiranya boleh menyelidiki hati kami. Biarlah kami tidak berdalih seperti Saul. Kalau Engkau ada menyenteri yang tidak beres, biarlah kami merendahkan diri, minta ampun, datang dalam pertobatan. Jikalau ada kami mendurhaka dan degil hati, yang Tuhan pandang sebagai penyembah berhala, dan juga yang Tuhan pandang sebagai yang jahat di mata-Mu. Tuhan, kami sangat memohon supaya benar-benar hati kami lembut, dan benar-benar kami boleh datang dalam pertobatan. Jikalau boleh ada yang Tuhan selidiki. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini, di mana Engkau hadir memberkati kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau Allah kami yang hidup. Kami serahkan diri kami sepanjang minggu ini. Pimpin dan tolonglah kami Tuhan, supaya hati kami ini boleh lurus. Condongkanlah hati kami kepada kebenaran-Mu Tuhan, bukan kepada dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Langit debu